di record ya. Ini saya bantu untuk recording juga ya Mama ya. Nah, bisa Oke, share untuk kita. Maksudnya tuh sepertinya dari guru record. ya. Record baliknya mau. Ah, nggak mau. Oke Arcel, sepertinya suaranya agak sedikit delay ya. Nah, untuk suaranya Miss, apakah sudah aman atau belum nih dari Arcel? Agak delay ya. Coba kita tunggu dulu. Koneksinya atau jaringan ini ya dari Zoom-nya ya. Coba kita tunggu dulu Kayaknya koneksinya. ya. Recordnya gimana maksudnya? Windows. Wih, Oke, itu record. oke Arcel. Ini Miss sudah bantu recording. Nanti Arcel boleh record juga. Tapi di sini Miss juga bantu recording nih. Oke, ya. Oke. Oke, ini suaranya agak delay tadi Arcel ya. Sekarang sudah aman atau belum? Coba kita tes dulu. Cek, cek, sudah ya, sudah ya. Nah, Harusnya sekarang udah. sudah ya, sudah aman. Nah, kalau sudah aman, kita Iya. lanjutkan. Hari ini kita akan masuk mulai di Introduction to Python Language nih, Arsel ya. Jadi nantinya kita di sini ya akan ketemu terus nih sama Emily ya. Di sini bayangkan Arsel sedang bekerja di sebuah perusahaan ya, perusahaan teknologi. Kemudian nantinya Emily akan menjadi project manager kita, Arsel ya, yang akan menemani kita. Kemudian tugasnya Arcel di sini sebagai junior developer ya. Kemudian ya, ada siapa lagi setelah Emily? Ada Cole ya. Dia adalah senior developer kita Arcel ya. Kita akan membantu Cole dan juga Emily untuk mengerjakan tugas-tugas dari klien ya. Apa saja tugasnya? Nah, macam-macam. Nanti ada yang dari perusahaan travel, perusahaan apa F&B dan lain sebagainya. Kita lihat lagi Arcel ya. Berikutnya, ini dia. Ini adalah poin-poin yang akan Arsel pelajari hari ini. Kita akan mulai untuk berkenalan dengan basic Python ya. Kita akan tahu beberapa fungsi-fungsi yang akan Arsel gunakan hari ini. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini, Arsel? Sudah? Udah. Oke, sudah siap. Oke, thank you, Arsel. Lanjut Udah. lagi. Berikutnya. Nih dia Arsel, ya. Kenapa Arsel perlu belajar tentang Python ya? Kenapa kita belajar programming Python? Karena ya, Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia Arsel ya. Dia merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah untuk dipelajari oleh pemula. Nah, contohnya untuk anak usia SD, SMP, SMA, nah itu bisa mulai dengan bahasa Python terlebih dahulu. Nah, selain bahasa Python, masih banyak lagi bahasa-bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari. Ada C++, Java, C, PHP, R, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Kemudian ya, kenapa kita belajar Python? Nah, ini Arzel. Ternyata produk-produk ada yang ada di sini merupakan produk yang dibuat dan disusun menggunakan Python programming. Ada apa aja nih yang biasa Arzel pakai? Apa saja di sini? Coba Arzel sebutkan. Ada apa aja yang biasa Arzel pakai? Google, Instagram, YouTube, Facebook, IBM, Intel, Atmail. Iya, banyak sekali ya, Arsel ya. Iya, betul. Nah, ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan dia dibuat menggunakan Python. Nah, harapannya nanti Arsel kalau sudah advance bisa buat produk seperti ini ya. Nah, ini dia, keren sekali Python ya. Selain sosial media dan produk-produk sebelumnya, nah, ini ternyata Python juga bisa kita gunakan ya untuk membuat sebuah game. Nah, ini ada game apa saja nih? Arsel sudah pernah dengar atau belum? Ada apa aja? The Sims, kemudian World of Tanks, ada FA Online, Civilization, ya. Banyak sekali game-game yang kita buat menggunakan Python, Arsel, ya.
Oke, jadi kegunaan Python itu banyak sekali ya. Bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi, website, kemudian membuat game, lalu otomatisasi ya, membuat robot itu bisa menggunakan Python juga, Arsel. Nah, ini contohnya. Dalam dasar-dasar pemrograman Python nantinya ya, itu bermanfaat untuk data analisis, web development. Lalu banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita pelajari di sini ya, Arsel ya. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, hari ini Arsel akan berkenalan dengan tiga konsep utama, yakni algorithm, programming language, dan juga program. Nah, sebelumnya ya, Arsel apakah sudah pernah mendengar tentang algorithm, programming language, dan juga program? Belum? Belum. Oke, kita akan bahas ya Arzel ya. Mulai dari algoritma. What is algorithm ya? Seperti biasa nih, Arzel biasanya kalau di kehidupan sehari-hari ya, kita membuat teh ya. Apa yang kita lakukan pertama, Arzel? Nah, kita siapkan gelasnya terlebih dahulu ya. Lalu langkah kedua, kita siapkan tehnya. Lalu gulanya, kita tuangkan ini air panasnya gitu ya. Jadi ada step by stepnya, sebuah urutan. Kata kuncinya adalah urutan. Nah, ini kita sebut dengan algoritma ya, Arsel ya. Kemudian ada programming language. Nah, kalau programming language itu adalah bahasa pemrograman yang kita pelajari ini, contohnya Python. Nah, jadi biasanya kalau Arsel belajar bahasa Inggris itu digunakan untuk komunikasi dengan manusia ya, the people. Tapi kalau belajar program itu Arsel berkomunikasi dengan komputer. Nah, jadi caranya kita belajar programming language nih biar bisa komunikasi sama komputer. Kemudian setelah itu ada program. Nah, kalau program ini dia campuran ya, dia mix dari algoritma dan juga programming language, Arsel. Jadi kalau kita mix nih, algoritma dan juga programming language akan menjadi sebuah program. Nah, itu yang akan Arcel buat nantinya ya di Algorithmics. Jadi kita menyusun program. Oke, lanjut lagi Arcel. Nah, ini dia ya. Jadi tadi yang sudah Miss jelaskan ya. Jadi algorithm is a sequence of action to achieve a goal. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan ya, kita perlu urutan. Nah, ini urutannya itu dia sangat jelas ya. Dari satu, 2, 3, dan seterusnya tidak boleh ada yang terbalik. Ini algoritma. Contohnya tadi algoritma adalah membuat teh ya, membuat mie dan lain sebagainya. Banyak sekali algoritma dalam kehidupan sehari-hari. In daily life ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah algorithms, kita juga belajar tentang, nah lanjut lagi, ini sudah programming language. Selanjutnya adalah programming language. Ini contohnya Python ya. Jadi kita belajar programming language itu digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin, dengan komputer ya. A language used to communicate with machine ya, with computer. Nah, we use programming language Python. Oke, lanjut lagi berikutnya ada program. Nah, apa itu program ya? Jadi, a program is an algorithm written in a programming language. Ya, jadi dia adalah sebuah algoritma ya, sebuah urutan yang kita tulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu ada kita sebut dengan program. Oke, kayak gitu Arsel ya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyain dulu nih sama Arsel? Ada? Atau sudah bisa dipahami Enggak. Arsel? Oke, sebelum ada ya. Oke, pintar Arsel. Lanjut lagi, berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah konsep ya, aturan yang perlu Arsel pahami juga. Untuk aturan dalam bahasa pemrograman Python itu terdiri dari tiga, ya. Ada rule of beginning, kemudian rule of order, dan juga rule of code style. Nah, jadi ada tiga ya. Yang pertama ini adalah urutannya ya. Rule of beginning, jadi awalan. Jadi penulisan sebuah kode program itu harus dimulai dari awal baris. The beginning of a line ya. Jadi semula ya kita penulisan program ya Python itu dimulai dari baris satu sampai baris terakhir itu urut ya dari pojok kiri. Kalau biasanya Arsel di sekolah ya di
bahasa Indonesia itu biasanya ada pelajaran untuk paragraf. Ya, paragraf kita nulisnya dari kiri ya. Nah, ini ada yang disebut dengan indentasi. Di dalam bahasa pemrograman Python ada sebuah istilah namanya indentasi atau indentation. Itu adalah bagaimana cara penulisan kode program ya, urutannya. Nah, seperti itu Arcel. Lalu yang kedua adalah rule of order. Nah, ini yang tadi sama seperti yang tadi. Dari penulisan sebuah kode program setelah dituliskan secara urut dari baris satu sampai terakhir, maka ya, komputer akan mengeksekusi kode programnya juga urut dari awal, dari baris satu sampai terakhir. Nah, jadi nanti kalau Arcel menuliskannya ya tidak urut, nanti bisa mengalami error ya. Jadi supaya tidak error, Arcel harus menuliskan ya secara urut kode programnya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah rules of code style. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi kita menemui istilah-istilah nih dalam bahasa Python ya. Jadi kita harus menuliskan sebuah fungsi misalnya diawali dengan huruf kecil. Nah, jadi lowercase dan juga uppercase dalam bahasa pemrograman Python itu sangat sensitif Ansel ya. Jadi ada huruf kecil dan huruf besar dalam bahasa Python itu tidak boleh terbalik. Nah, kemudian setelah bahasa Python juga perlu memperbaiki koma, ya, tanda titik, tanda petik. Nah, lalu kurung buka, kurung tutup, itu semuanya harus lengkap. Tidak boleh sampai ada yang kurang. Jika ada yang kurang, ya, atau huruf kecil terbalik dengan huruf besar, nantinya akan mengalami error, ya. Kenapa? Karena Python sifatnya sangat sensitif. Nah, seperti itu Arsel. Jadi nantinya Arsel akan belajar ya, dilatih supaya lebih teliti lagi. Nah, itu ya. Jadi seperti itu Arsel. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk aturan dalam penulisan Python? Enggak. Nggak ada ya? Oke, good Ya. job Arsel. Ya, kalau sudah kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini nanti Arsel perlu tahu juga. Nah, sebelum itu, Miss akan jelaskan ya untuk platform algorithmics. Nantinya kita akan berkenalan juga nih ya. Apakah Arsel sudah mendapatkan akun username dan juga password? Udah. Sudah, kalau sudah, Arsel nanti bisa explore ya. Oke, sip, mantap ya. Bisa explore, kemudian di sana ada bagian course, kemudian start lesson, community, laboratory, lesson archive, kemudian di sebelah kanan ya, itu ada Python test. Nah, jadi nanti di sebelah kirinya itu ada chat. Nah, di sini Arsel bisa chat Miss nih ya. Atau kalau mau chat personal lewat WhatsApp, boleh banget ya. Jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan ya, bisa lewat sini atau dari chat WhatsApp. Kemudian, Arsel juga bisa explore di sini ya. Nantinya akan ada avatar. Arsel bisa menambahkan ya avatar-avatar. Nah, modifikasinya silahkan Arsel ini sesuaikan dengan uh, keinginan Arsel ya. Nah, kemudian di sana juga ada apalagi laboratori. Nah, nanti kita akan explore laboratori Arsel ya. Arsel bisa ini juga untuk membuat project di laboratori. Setelah membuat project, Arsel nantinya bisa kirim ya di Hall of Fame atau community. Nah, jika Arsel perhatikan di bagian community, itu ada banyak sekali game-game yang ada di sana. Itu dibuat oleh siswa algorithmics dari berbagai negara ya di seluruh dunia. Kemudian Arsel juga bisa publish projectnya nantinya. Harapannya seperti itu Arsel. Ya, supaya nanti mama, papa, kemudian kakak, adik bisa lihat ya gamenya yang dibuat oleh Arsel. Gitu. Keren sekali ya Arsel ya. Oke, lanjut lagi Arsel. Berikutnya. Nah, ini tampilan untuk laboratori. Di sini ada tanda play yang biasa kita lihat sebagai tanda play. Ini digunakan untuk running kode program, Marcel ya. Kalau Miss bilang running, artinya ya dia akan mengeksekusi kode program yang Arcel tulis di sebelah kiri. Nah, ini dia. Ini adalah area untuk menuliskan kode programnya. Kemudian kita bisa running. Setelah running, akan muncul outputnya di sebelah kanan.
Lalu, Arsel juga bisa lihat di sebelah kanan ini ada warna putih. Ini bisa kita klik. Nah, itu berisi sebuah instruksi biasanya. Di sana ada instruksi dan juga informasi tambahan yang bisa Arsel baca. Nah, ini ya, kita bisa baca-baca di sini, di sebelah kanan. Kemudian, Arsel bisa tutup kembali untuk bilah kanan. Setelah itu, ya, kita akan lanjutkan. Nah, materi berikutnya ya, sebelum Arsel praktik nantinya. Di sini ada fungsi Arsel ya. Apakah Arsel sudah pernah mendengar tentang fungsi pada Python? Ya. Belum? Oke, kita akan belajar dari awal ya. Jadi fungsi di dalam pemrograman Python dia berisi sebuah algoritma. Nah, tadi kita sudah belajar tentang algoritma. Algoritma adalah urutan ya. Jadi di dalam sebuah fungsi ya, masing-masing fungsi dia memiliki nama yang unik. Selain itu ya, selain menamai dengan yang unik, kita juga bisa memberikan instruksinya di dalam fungsi tersebut. Nah, nantinya Arsel bisa membuat fungsi sendiri. Kemudian ya, fungsi di dalam Python itu sudah tersedia juga Arsel. Nah, apa saja fungsi yang akan Arsel pelajari di sini? Nah, tadi ada fungsi print. Yang pertama ada fungsi print yang akan Arsel praktekkan nantinya. Bagaimana penulisannya ya? Huruf P-nya kecil di sini Arsel ya, jangan sampai terbalik, huruf kapital dan huruf kecil ya, uppercase dan lowercase. Kemudian setelah itu ya, ada tanda kurung buka dan kurung tutup. Ini wajib ya. Dalam penulisan fungsi pada Python, ada tanda kurung buka dan kurung tutup setelah penamaan fungsinya. Setelah itu, kita bisa memberikan ya variabel ya atau parameter di dalam tanda kurung tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Arcel ingin print Hello Hackers. Nah, jadi kita bisa cetak Hello Hackers di dalam tanda kutip. Nah, ini nanti akan Arcel pelajari sendiri juga di lesson-lesson berikutnya. Ada istilah string. String adalah sebuah tipe data pada bahasa pemrograman Python. Jika dalam bentuk kata atau kalimat seperti ini, artinya dia merupakan tipe data string Arcel ya. Contohnya, hello hackers. Nah, dia merupakan tipe data string. Kemudian di sini ada print 1,4. Nah, di sini Arcel. Kalau koma di dalam pemrograman Python, outputnya adalah spasi. Nah, automatic space ya. Kita bisa gunakan koma untuk memunculkan spasi di dalam output. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu, Arsel? Ya. Tidak aja? Oke, Ya. lanjut lagi berikutnya ya. Oke, good. Nah, di sini Arsel, biasa kita ketemu di mana nih? Di mathematics ya. Nah, mathematics biasanya ada perkalian, ada penjumlahan, pengurangan ya. Kita bisa gunakan juga di dalam pemrograman Python. Harapannya nanti Arsel bisa membuat apa? Kalkulator ya menggunakan Python. Di sini ada multiplication 2 kali 7 sama ya. Perkalian dalam Python pakai bintang, pakai star. Lalu penjumlahan sama, pengurangan sama, pembagian. Nah, kita pakai garis miring di sini. Oke, lalu selanjutnya ya setelah penjumlahan, nah ini ada bagi sisa. Nah, contohnya seperti ini. Coba Arsel perhatikan. Ya, perbedaan yang ke pertama dan yang kedua. Kalau 14, kalau ada persen seperti ini, artinya 14 dibagi 2, maka dia habis ya. Berarti outputnya dia 0. Habis dibagi 2, 0. Nah, ini kebalikan dengan yang bawahnya. 14 dibagi 3 itu berapa ya? Sama dengan 4 sisa. Nah, jadi nanti 14 dibagi 3 itu sama dengan 4 koma kan? Iya, jadi 14 itu bisa dibagi berapa? Nah, sama dengan 4. Oke, seperti itu ya. Lalu yang terakhir di sini ada 3, startnya double. Kalau startnya double artinya dia sebuah pangkat. Nah, kita pangkatkan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, seperti itu Arcel ya. Nah, yang terakhir di sini untuk functionnya ya. Nah, ini ada perkalian dan penjumlahan. Dalam mathematics ya, yang digunakan ya, yang dioperasikan penjumlahan dulu atau perkalian Arsel, menurut Arsel. Case-nya kalau seperti Perkalian. ini.
Perkalian dulu. Oke, Harsel sudah ada basic mathematics ya. Lanjut lagi berikutnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan praktik Harsel ya. Tidak usah berlama-lama untuk teorinya sebagai pengantar saja. Kita akan lanjutkan untuk praktik. Nah, oke, Harsel boleh share screen ya. Ini Miss stop share dulu. Oke, kita share screen. Kemudian kita buka modul 1, lesson 1, Harsel. Boleh di Enggak. refresh dulu. Boleh cerita Nah, dulu? oh iya, Arsel, apakah ada Google Chrome? Ada, Ada, oke. tapi Kenapa? enggak apa. Oh ya, Ketik gimana? oke, Arsel boleh buka algoritmiknya melalui Google Chrome saja ya. Karena algoritmik platform ini biasanya support menggunakan Google Chrome ya. Jadi ada kendala-kendala kalau kita buka selain pakai Google Chrome biasanya. Nah, untuk menghindari kendala, Arsel bisa pakai Google Chrome saja ya. Oke. Username dan passwordnya ya bisa dimasukkan untuk linknya. Coba Miss bantu untuk membuka ya. Oke, ini dia. Arsel bisa copy linknya di Google Chrome ya. Iya, betul. Kita copy linknya, lalu dibuka di Google Chrome saja. Hmm. Mau. Nah, Oke, ini share screen-nya punya Arsel masih yang tadi ya, yang bukan Google Chrome nih. Coba Arsel boleh pindahkan dulu di desktop Google Chrome ya. Oke. Ya, ini dia. Sudah. Terima kasih Arsel ya. Sudah ada di Google Chrome sekarang. Nah, sekarang Arsel boleh masukkan username dan juga passwordnya. masih Kita. loading. Oh iya, kita tunggu dulu saja Arsel ya. Masih loading. Nah, ini nantinya akan ada beberapa soal ya, soal latihan. Oke, Arsel bisa login, username dan juga password. Oh, bisa. Oke, kita tunggu dulu. Kita klik next setelah ini ya. Masih loading biasanya karena ini jaringan. Nggak apa-apa, Arsel. Kita tunggu dulu aja. Oke, algorithmics. Oke. Halo, Arsel. Sudah kembali lagi ya sekarang. Tadi sepertinya sempat ini keluar dari Oh, Zoom. Iya, kepencet ya, nggak sengaja. Oke, Arsel. iya. Iya, kita share screen lagi ya. Kita klik login ya, masukkan username dan password.
Oke, coba Miss bantu cek dulu ya username dan passwordnya Arcel. Oh, Anavaya Arcelia Wena itu username-nya. Lalu passwordnya 2515. Oke, sudah bisa di-save saja itu Arcel ya, biar loginnya lebih gampang nextnya. Oke, continue lesson 1. Kita klik ini. Oke, bisa disilang atau di-save ya. Arcel bisa save. Lalu continue. Oh, ini kembali saja. Ternyata belum ada email ya. Oke, boleh disilang saja. Kita klik continue untuk melanjutkan. oh, Oke, Oke, sudah ya. Ya, di sini Arcel yang pertama. Mark what Python can be used for, ya. Tadi apa saja kegunaan Python, ya? Kita bisa gunakan untuk membuat smart home, ya. Smart home itu seperti robotics, ya, bidang robotics, IT, ya. Kemudian setelah itu ada automatic routing, betul ya. Kita membuat kalkulator, lalu membuat website, bisa ya. Kita buat YouTube tadi. Kemudian Google. Lalu membuat game. Tadi ada World of Tank, The Sims, dan lain-lain. Nah, berarti semuanya bisa ya, Arcel ya. Berarti kita klik answer untuk melanjutkan. Ya, oke masih easy. Lanjut lagi. Nah, betul. Kita klik continue. Nah, ini ada aturan-aturan yang perlu Arcel ya kuasai tadi. Ada 3. The beginning of rule. Nah, itu tadi apa? Ya, kalau diawali ya dengan baris urut dari sebelah kiri. The beginning rule. Kemudian ada apa lagi, Arsel? iya sih. Oke, Oke, ini ada kah? the other rule. Iya. Oke, good job, Arsel. Pintar. Next lagi. Berikutnya kita klik yang yellow. Ya, next kita berlanjut ke nomor 3. Nah, di sini Arsel akan berlatih coding ya, mengetik nih. Melatih kecepatan Arsel ya dan ketelitian. Oke, algorithm program, programming language. Nah, di sini kalau warnanya pink seperti ini artinya masih ada yang typo Arsel ya. Apa ini? Harusnya algorithm ya, tapi di sini algotim. Nah, coba Arsel Oh bisa. iya. Iya, kita cek kembali ya. Oke, Arsel sudah tahu. Berarti kita cek lagi dari algo itu. Oke, kita backspace. Kita lanjutkan. Ya, algorithm, program, programming language. Nah, itu masih ada typo. Kalau pick seperti itu. Ya, algorithm, program. Oke, perlahan tapi pasti ya, Arsel ya. Nanti lama-lama akan lebih cepat lagi. Oke, language. Setelah itu, kita enter ya. Lanjut ke baris berikutnya. Language. Kita klik enter. Algorithm. Program. Oke, programming language. Oke, good job Arcel. Ya, kita next continue. Nah, di sini masih sama ya. Masih berlatih coding lagi. Mengetik. Oke, Python program. Python program. Nah, di sini ada fungsi print ya. Oke, good job Arcel. Ah, sudah ada progress ya. Lanjut ke nomor 5. Input.
Nanti kalau ada tugas-tugas yang warnanya bukan warna tapi ada tanda bintang ya, itu Arsel lewati saja. Arsel bisa selesaikan nanti di luar kelas ya, karena itu optional. Jadi yang wajib nanti Arsel bisa selesaikan nomor 1 sampai 6 atau 7 di sana ya. Oke, kalau sudah bisa klik yang ini Arsel nantinya ya. Arsel bisa klik ini kembali ke nomor berikutnya. Oke. Oke. Good job, Arcel. Sure name, ya. Nah, ini sudah ada smile seperti ini ya. Kita bisa lanjutkan. Ya, Arcel bisa pilih. Lalu lanjut ke sini, Arcel. Ke onboarding your ya first program. Oke, lanjut ke number 2. Oke, ulangin lagi ke sini, Arcel. Belum berhasil tadi ya. Ah, Kita gimana? kembali lagi. Continue, bukan di sini. Nah, atau Arcel bisa kembali saja lewat sini ya. Kita klik ini saja. Lalu ke nomor 2. Ya, di sini Arcel. Oke, di sini soalnya apa nih? Mark the piece of code that are free of error. Nah, jadi di sini yang tanpa error yang manakah saja Arcel? Diingat-ingat tadi jika sebuah tipe data string atau kalimat atau kata harus diapit dengan tanda kutip. Nah, harus diapit dengan tanda kutip. Cluenya di sini jawabannya yang benar ada dua sepertinya ya, ada dua. Oke, Arsel boleh cek. Iya, betul ya. Yang nomor 1 itu benar, Arsel. Lalu masih ada satu lagi, Arsel bisa pilih. Sebuah tipe data string harus diapit dengan tanda kutip. Nah, di sini sudah ada tanda kutip ya, yang pertama. Nah, ini Wah, sudah ada tanda kutip. Nih ya, kalau sebuah string. Oke, good job, Arsel. Lanjut lagi. Step berikutnya, ya, ini coding lagi. Oke, price. P-nya huruf kapital, Arsel. Ya, coba kita perbaiki dulu. Caranya kita klik backspace atau delete ya. Pada oh keyboard. bisa, oh bisa, Kalau oh belum bisa bisa, di. oke. Kalau belum bisa kita refresh saja, Arsel ya. Kita refresh saja. Jika belum bisa kita refresh ya. Oke, sudah kembali lagi. Ya, good job, Arsel. Print, kemudian price, P-nya huruf kapital, good. Kemudian, nah itu ada titik dua ya, jangan sampai keliru. Ya, oke. Harus diapit dengan tanda kutip jika sebuah tipe data string. Oh, sabar. Apitnya, iya, tanda kutip, lalu koma, ya, angka, tanda, kurung tutup, ya, kurung tutupnya, lalu enter berikutnya. Oke, good job, Marcel. Baris kedua, print discount. Sabar. Oke, D-nya juga huruf kapital di sini. Discount. Nah, itu ya, count. Oke, good. Lalu titik dua, lanjut lagi berikutnya. 10. Oke, good job, Marcel. Lalu print discount price. Oke, good. Dikit lagi nih, Arcel. Stop. Ya. Oke, good job, Arcel. Continue, ya. Oke, nah di sini sekarang perintahnya berbeda ya. Apa nih? Fix the bug in the program. Jadi kita benerin kode programnya, Arcel. Ya. Tugasnya Arcel adalah benerin kode programnya.
Jadi kalau sebuah kata atau tipe data string harus diapit dengan tanda kutip. Kemudian jangan lupa setiap fungsi harus dituliskan ya tanda kurung. Iya, pintar Rachel. Dikit lagi. Oke, good job. Caranya kita tutup dulu Arcel untuk running kode programnya. Ya, ini ya. Kita tutup. Lalu kita got it and then play. Oke, langsung centang. Ya, betul. Langsung centang aja. Oke, good job Arcel. Ya, next level. Number 4. Oke. Nah, di sini juga sama. Perintahnya adalah benerin kode programnya, Arcel ya. Fix the bug in this program. Arcel ya, kita sudah tahu bahwa penulisan kode program harus urut ya. Dimulai dari baris satu sampai terakhir ya. Indentasinya harus benar. Jadi di sini Arcel, iya, oke, betul Arcel. Nah, ini artinya dia urut ya. Nah, satu garis, satu indentasi. Oke, good Arcel. Oke, let's running again this program. Langsung saja. Ya, kita centang ya, checklist. Kita klik checklist. Oke, good. Next level. Ya. Number 5, write the program. Hello world. Caranya bagaimana, Arcel? Kita pakai fungsi, oke, fungsi print. Kemudian, hello world. Nah, ini kode program yang biasanya dituliskan pertama kali oleh programmer nih, Arcel. Hello world ya. Nah, kita centang, belum bisa ya. Kenapa, Arsel? Coba kita perhatikan lagi pada outputnya. Di sini huruf H-nya apakah sudah sama-sama kapital? Yang diminta oleh klien hanya kapital ya. Jadi kita samakan juga ya. Kemudian setelah koma ada spasi. Arsel bisa tambahkan. Iya. Iya, setelah hello, koma, ada spasinya ya. Oke, good Arsel. Kita checklist again. Ya, oke, next level. Good job, Marcel. Nah, number 6 di sini apa nih? Write the program. Pakai matematiknya sedikit ya. Nah, itu apa? Amount of employee salaries titik dua. Jadi Arcel print dulu ya supaya muncul output seperti itu. Lalu kita perhatikan di sini outputnya ditaruh di sebelah kanannya ya, on the right dari kalimatnya. Nah, jadi ya Arcel bisa sesuaikan untuk outputnya. Oke, amount of employee salaries. Titik dua. Oke, good Arcel. Berikutnya, nah, untuk memunculkan spasi pada Python, kita bisa pakai apa tadi? Koma ya. Kita bisa pakai koma pada Python. Nah, kalau seperti ini Arcel, artinya outputnya diminta di sebelah kanannya, on the right ya. Dari sentence-nya. Jadi Arcel bisa tuliskan di sini. Nah, kalau di bawahnya nanti dia akan di sini munculnya ya. Jadi Arcel bisa langsung saja tambahkan koma setelah tanda kutip. Setelah amount of employee salaries titik dua tanda kutip koma ya. Itu untuk memunculkan spasi pada output ya. Lalu setelah itu apa yang diminta di sini Arcel? Coba Arcel pahami dulu pertanyaannya. Nah, itu ya. If one employee get $1,000. Nah, kalau 12 berapa? Ya kan? Caranya Arsel bisa pakai operasi.
apa ya? Bisa ditambahkan Arsel. Perkalian ya, kita pakai perkalian multiplication. Oke, let's start again. Arsel. Oke, good. Ya, Arsel. Okay, let's check this again. And then, okay. Ya, oke, good job, Arsel. Next level. Nah, ini udah sampai sini, Arsel. Lanjut lagi berikutnya ya. Karena masih ada waktu ya. Tadi karena kita mulainya Arsel sepertinya masuknya terlambat ya. Jadi nanti kita lebihin juga waktunya ya. Supaya 60 menit pas gitu. Oke, Arsel. Nah, sekarang karena sudah sampai sini, Arsel bisa kembali lagi ke sini. Kita kerjakan yang bintang-bintang dulu ya. Nah, kita kembali ke nomor sebelumnya, Arsel. Di sini kita klik di sini ya, gambar kembali. Oke. Lalu kita klik nomor satu lagi. Atau mau yang ini? Arsel boleh pilih. Mau yang bintang ini, nomor satu ini. Atau yang sebelumnya. Nomor satu dan dua tadi belum semua kita selesaikan ya. Jadi Arsel bisa selesaikan dulu. Yang bintang-bintang. Oke, ini untuk bonus ini ya, tasnya, bonus tasnya. Karena Arsel sudah berhasil menyelesaikan tugas yang wajib gitu. Oke, Arsel, bintang yang pertama di sini. Mark the correct statement about algorithm. Nah, tadi apa aja yang benar nih tentang algorithm? Arsel bisa pilih. Oke, clue-nya di sini jawabannya ada tiga ya. Any three ya, three answer. Oke, Nggak apa ya? Arsel bisa cek kembali kalau untuk mengecek. Oke, kita Ngecek klik kembali gimana caranya? kita klik answer. Mengecek kembali kita klik answer. Ah, ternyata belum. Nah, belum berarti kita pilih lagi Arsel ya. Jawabannya ada tiga. Yang pertama, an algorithm is a sequence of action to achieve a goal. Ya, betul ya Arsel ya. Kemudian, apalagi yang benar? The executor of the algorithm does not know how to guess or imagine ya. Jadi, Oh, nah itu benar ya. Lalu yang ketiga adalah the action are performed strictly in the specified order. Nah, itu juga benar. Oke, good job, Marcel. Itu lanjut lagi bintang selanjutnya ya. Print soon I will write. ah, ya. Ah, bentar. Oke, soon I will write ya. A-nya huruf oke. Nanti kita lebihin 10 menit ya Arsel ya. Tadi Arsel masuknya ini jam 19 lebih 11 apa lebih 10 tadi. Oke, nanti kita sampai 20 ya, 20 lebih 10. Oke, lanjut lagi Arsel. Print in the Python language. Oke, good job Arsel. Sudah banyak progres nih. Lanjut lagi sekarang perintahnya apa di sini Arsel? Run the program. Jadi perintahnya hanya running kode programnya aja. Coba, apa yang terjadi Arsel? Kita lihat. Nah, ini ya. Dia akan memunculkan output pada tanda kutip. Nah, itu. Lalu kita run, lalu submit ya. Oke, good, Marcel. Next level. Mark the correct statement about the program from the previous level. Nah, jadi dari kode program sebelumnya, apa saja yang bisa Arcel pelajari?
Oke. Ada Ini tiga ya. jawaban yang benar. Oke, good job Marcel. Yeay, sudah berhasil nih. Sudah seluruhnya ya. Sekarang ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua, kita selesaikan untuk bintang. Nah, ini optional test ya. Marcel bisa klik yang bintang langsung saja di sini ya, supaya lebih efektif ya. Oke, Arcel. Nah, di sini ada perintah choose the correct version of the program. Oke, outputnya supaya seperti ini, Arcel bisa pilih kode program yang mana yang perlu kita tuliskan. Nah, itu ada current volume of the media. Lalu outputnya di bawah ya, jadi Arcel bisa printnya dua kali. Nah, ini perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau yang tadi kita printnya ada di sebelah kanan, jadi satu baris yang sama. Oke, Arcel bisa pilih. Bisa klik answer ya untuk mengecek apakah sudah benar atau belum. Oke, masih wrong. Harusnya yang mana nih, Arcel? Print current volume of the media. Lalu baris berikutnya, print 100 dikurangi 80 dikali 1024 itu ya seharusnya. Nah, tapi 100 dikurangi 80-nya harusnya diapit dalam tanda kutip. Ya, betul. Oke, Arcel, good job. Lanjut lagi. Next, continue. Nah, di sini perintahnya adalah write the program. Output yang diminta di sini di baris berikutnya ya, Arcel ya. Jadi nanti Arcel bisa gunakan printnya dua kali ya, di baris satu dan dua. Yang pertama, rental price. Rental price titik dua. Oke, good, Arcel. Lanjut lagi ke baris berikutnya. Kita gunakan fungsi print ya. Kenapa pakai dua baris? Karena di sini yang diminta di baris berikutnya ya, Sel ya, diberi tanda hitam ini. Ya, ini petunjuk untuk Oh outputnya. iya. Iya, betul. Print, lalu, nah di sini kita lihat dulu soalnya Arsel. Biar Arsel bisa tahu ya matematikanya nih, matematisnya seperti apa. The accountant is again asking for help. Pro team pays, nah ini $85.000 ya, untuk meminjam office space-nya. Kemudian, nah ini dia mengumumkan bahwa ternyata ada 10% price increase ya. Kemudian kita diminta untuk bantuin nih, ngitung gitu ceritanya. Nah, jadi harga awalnya berapa, Arcel bisa kalikan dengan, nah ini, Elsa juga mau kasih ini ya, Miss mau kasih tahu kalau di Python penulisan persen seperti ini kita ubah dulu menjadi desimal. Atau kita sebut dengan float Oh, ya, tipe data float. 10% jadi ya oke 0,1 ya. Caranya, coba Arcel kita perhatikan. eh, Kalau tipe data string, kita perlu apit dengan tanda kutip. Kalau tipe data integer atau bilangan bulat, kita tidak perlu apit dengan tanda kutip. Ya. Kalau sebuah angka tidak perlu diapit dengan tanda kutip. Jadi nantinya supaya program bisa mengoperasikan ya perhitungannya. wah, Iya, coba Arsel beres. perhatikan di sini. Kita bisa hapus tanda petik yang ada di baris kedua ya. Jadi tidak perlu menggunakan tanda kutip. Itu yang pertama. Setelah itu, Hmm. ya, lalu dolarnya Ah, juga tidak perlu kita tambahkan ya, karena Python nanti tidak mengerti. Dolarnya bisa di-delete saja, tanda petiknya juga dihapus ya. Karena supaya menjadi integer, oke? 85.000 penulisannya langsung saja tanpa koma ya, Arcel ya. Jadi langsung 85000 gitu, tanpa spasi. Oke? Dah, kalau sudah nih Arcel, kalau ini kan harga apa nih? Nah, ini ya, increase-nya sekian. Jadi kalau mau ditambahkan harga totalnya, jadi gimana? 85.000 kali 0,1 ditambah.
85.000 lagi ya. Nah, supaya totalnya ya bisa muncul nantinya. Oke, kita plus 85.000. Oke, seperti itu Arcel. Good job. Kenapa Lagi. nih? Masih belum bisa karena ada tanda kutipnya sebelum 0,1 ya. Nah, belum di delete nih. Ada tanda petiknya. Dia kelebihan tanda petik 1. Oke. Warnanya udah hijau ya sekarang ya. Nah, langsung kita centang aja Arcel ya. Biar bisa checking otomatis. Nah, seperti ini. Oke. Keren nih Arcel. Sudah mulai banyak progresnya ya. Lanjut lagi berikutnya. Write the program Arcel. Nah, ini ada matematikanya lagi ya. Kita bermain logika di sini. Need to allocate ya. Outputnya yang diminta di sebelah kanan ya Arcel ya. On the right ya, on the sentence. Oke, jadi Arcel bisa gunakan fungsi printnya ya di satu baris yang sama. Printnya satu kali aja berarti ya. Lalu kalau ada spasi seperti ini, kita akan gunakan koma ya. Pada program kita gunakan koma. Oke, minum dulu Arcel biar lebih fokus ya. Lanjut Oke. lagi. Iya. Oke. Nah, baterai aku lupa. Nah, jadi, Nah, komanya ditaruh di mana Arcel? Di luar tanda petik ya. Komanya silahkan Arcel tambahkan di luar tanda petik ya. Oke? oh iya. Iya, karena dia di luar string. Oke. Berikutnya, setelah itu kita tambahkan apa lagi Arcel? Coba kita baca dulu soalnya. Nah, di sini ya, laptopnya ada 6 nih, dikalikan harganya. Jadi masing-masing produk kita kalikan dengan harga, lalu kita totalkan. Nah, jadi nanti seperti itu. Jadi 6 dikali 55.480, lalu ditambah 3 kali sekian, dan seterusnya. Oke, good answer. Ya, kita gunakan operasi perkalian ya, operasi hitung perkalian dan juga penjumlahan di sini. Nah, ini perbedaannya kalau matematika Arsel hanya menulis ya. Tapi kalau di program Arsel akan berlatih untuk belajar menuliskan kodenya sekalian gitu. Membuat program. Sudah, lalu kita centang lagi Arsel. Ya, good. Arsel, good job. Berikutnya yang terakhir nih, write the program. The storage will be able to fit bla 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 files. Nah, yang warna merah seperti ini artinya Arcel akan memposisikan outputnya di sini, hasil operasinya di sini, dan juga di sini. Jadi nanti kita akan buat menjadi dua baris Arcel. Jadi printnya dua kali ya di baris satu dan juga baris kedua. The storage will be able to fit. Ya. Kemudian Marcel bisa baca lagi pada soalnya di sana sebelah kanan ya. The company has bla 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 storage. Nah, itu. Jadi perusahaannya dia memiliki 5.000 gigabyte data storage. Nah, itu ya informasi awal. Lalu company, nah ada 20 file untuk ditempatkan nih. Jadi yang tersedia hanya 5.000 gigabyte. Kemudian company-nya memiliki 20 file yang akan ditaruh di 5.000 gigabyte tadi. Kemudian, kita tahu bahwa satu filenya itu ada 256 gigabyte. Nah, jadi nggak semua datanya bisa dimasukkan di dalam storage ya, Arcel. Maka bagaimana Arcel bisa
Oke, ini kita tunggu Arcel masuk kembali. Kita tunggu dulu. Oke, Arcel sudah kembali lagi. Laptopnya tadi mati atau bagaimana, Arcel? Koneksinya mati Oh, tiba-tiba. oke, Arcel. Iya, Ternyata koneksinya. Oke, no problem. It's okay. Sekarang sudah aman ya koneksinya ya. iya. Oke, kita lanjut lagi, Arcel. Nah, ini Ini yang gimana terakhir caranya? nih. Oke, jadi di sini Arcel, coba Miss mau kasih contohnya dulu di layar ya. Oke, Arcel bisa lihat di sini kode programnya referensinya seperti ini Arcel ya. Jadi print the storage will be able to fit. Nah, kemudian 5.000 kita bagi dengan 256 dulu ya. Jadi supaya kita tahu kita bisa memuat berapa file ya, hingga berapa file nantinya menggunakan perintah bagi sisa tersebut. Lalu di baris berikutnya kita gunakan bagi persen di sini ya. Jadi biar tahu nih, 5.000 dibagi dengan 256 dikalikan 19. Kenapa 19? Karena kita bisa tahu bahwa 5.000 dibagi 256 itu 19, sekian. Nah, coba kita cek ya. 5.000 dibagi dengan 256. Ya, jawabannya 19, sekian ya, 53. Maka di sini kita bisa gunakan 256 dikalikan dengan 19. Lalu kita masukkan tipe data stringnya ya pada output. Oh, sorry, tunggu sebentar, Sel. Kehapus tadi. Nah, ini dia. Sudah kembali lagi ya. 5.000 dikali, oke, dibagi dulu, kemudian baru dikalikan. Nah, ini artinya supaya kita tahu ya, supaya hasilnya itu ya, dia bisa memuat berapa storage, berapa file yang bisa kita masukkan di dalam flash disk tersebut, misalnya seperti itu. Oke, lalu kita centang ya, outputnya sudah muncul ya. Oke, good job Arcel. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyain dulu Arcel, terutama kode program yang terakhir ini ya? Apakah ada yang Kode ingin program ditanyakan dulu? ini membingungkan. Yang ini membingungkan. Oke. Arcel bisa pelajarin dulu ya kode program yang terakhir ini ya, karena lebih kompleks daripada yang lainnya ya. Nah, ini nanti Arcel bisa baca dulu soal yang di sebelah kanan, Arcel pahami kembali. Kemudian
kita lihat outputnya ya. Program dan outputnya. Seperti itu, Arsel. Kenapa di sini pakai 19? Sudah tahu belum? 19 dapat dari mana? Karena 5.000 bagi 250 dapat 19. Iya, oke, good Arsel. Kemudian output-outputnya di situ 5.000. Kemudian, nah di sini ada pembagian ya, tanda persen dan juga bagi slice double itu sudah tahu perbedaannya atau belum, Arsel? Lupa. Lupa, oke. Coba ini ya, Miss share screen lagi deh kalau gitu. Bentar ya. Coba Arsel lihat share screennya dari Miss dulu. Nah, ini dia. Pembagian. Nah, jadi kalau pakai persen ya, dia akan munculnya itu outputnya adalah sisanya ya. Jadi kalau persen itu sisanya. Kemudian kalau double slice munculnya itu yang bisa dibaginya. Jadi misalnya 14 dibagi 3 itu bisa dibagi berapa? Oh, bisa dibagi 4, sekian. Jadi angka yang pertama kita jadikan sebagai output ya. Perbedaannya di sini, istilahnya module ini Arsel ya kalau di mathematics. Jadi nanti Arsel tahu ada module. Nah itu pembagiannya, perbedaan antara tanda persen seperti ini dan juga double slice. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu nih Arsel sebelum kita akhiri lesson malam ini? Enggak. Nggak ada. Oke, gimana lesson hari ini Arsel? Oke, mantap ya. Oke, good job Arsel. Nah, sejauh ini Miss perhatikan Arsel sudah ada ini ya, dasar pemrograman. Udah kelihatan Arsel. Karena banyak progresnya juga. Semula Arsel masih meraba-raba nih, masih kode programnya masih pelan-pelan. Nah, nanti Arsel bisa meningkatkan lagi untuk penulisan kode programnya jauh lebih teliti ya. Kemudian, tadi Miss juga sudah perhatikan juga Arsel sudah ada basic logikanya sudah jalan. Oke, keren Marcel. Boleh dilanjutkan lagi ya. Tetap semangat belajarnya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin minggu depan, Arcel ya. Terima kasih Arcel dan sampai jumpa. Goodbye Arcel. Thank you. Ya, thank you. Thank Bye. you. Terima kasih Mama Arcel sudah menemani Arcel. Terima kasih. Terima kasih Thank you. Mama Arcel dan Arcel. Kita Thank tutup dulu. you. Yes, thank you.